Boleh nggak sekali lagi? Yap, tahan. Alhamdulillah. Yap. Sudah? Tidak ada satupun wanita yang dikatakan siap untuk menjadi suami. Karena tidak ada satupun wanita yang bercita-cita akan bercerai saat dia berumah tangga. Ini bukan suatu pilihan sebenarnya untuk saya. Tapi memang dengan kondisi saya sebagai seorang istri kedua yang kemarin ya, memang saya sering dikondisikan untuk bisa menjadi, bukan ingin loh, untuk bisa menjadi. Ini banyak sekali narasi yang mengatakan Maggie bercita-cita menjadi enggak. Tapi saya seringkali diposisikan bukan mau, nggak mau saya nggak mau diposisikan jadi bapak dan ibu buat anak-anak saya. Tapi saya seringkali diposisikan menjadi bapak dan ibu untuk anak-anak saya, dan itu adalah konsekuensi yang saya harus terima. Mau saya mampusin, mau saya disyukurin, dikatain for whatever. Tapi kan saya tunjukkan kemampuan saya sebagai seorang wanita. Saya wanita yang, kenapa saya bangga dengan diri saya? Saya bangga bukan karena saya bangga menjadi seorang pelakon, bukan. Saya bangga menjadi seorang diri saya sendiri, menjadi seorang perempuan, ibu, anak untuk keluarga saya, menjadi seorang ibu untuk ketiga anak-anak saya yang luar biasa. Kenapa? Sampai detik ini kami tidak kekurangan makanan, kami tidak kelaparan, saya tidak punya hutang di luar, anak-anak saya tidak kelaparan, anak-anak saya sekolah, saya bayar setiap bulan sekolahnya dengan sekuat tenaga saya. Kenapa saya harus bangga? Saya bangga dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak nyusahin orang lain. Saya tidak merengek kepada mantan suami saya yang memiskin-miskinkan. Saya bukan seperti itu. Kebanyakan mungkin, mohon maaf lahir batin, yang cuma duduk manis di rumah dan menunggu uang dari suami. Sejak saya menikah dengan dia dan dalam alias ini, saya sudah menjadi wanita yang bekerja. Tapi kenapa saya sampai pernah menunjukkan bukti-bukti honor saya selama saya bekerja di salah satu PH selama bertahun-tahun, saya punya mobil, saya punya rumah. Kenapa? Saya nggak mau terjadi kecemburuan sosial karena keberadaan saya dan anak-anak saya. Itu aja sih di sini. Bukan berarti saya berkoar-koar karena Kiwil nggak punya, terus abis itu Kiwil ditinggalin. Bukan itu. Karena pada saat, kenapa saya bercerai? Karena Bapak Kiwil sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak memilih ini dan bahwa pernikahan dengan saya adalah suatu kesalahan besar dalam hidupnya. Kalian bertanya kan selama ini kenapa saya ngambil keputusan untuk bercerai? Karena Bapak Kiwil yang terhormat sudah mengatakan kepada saya dan kepada media, dan itu pernah saya baca itu, bahwa kesalahan dalam hidup dia adalah menikah lagi dengan saya. Gitu. Untuk apa melanjutkan suatu rumah tangga kalau dia sendiri sudah menyatakan bahwa itu kesalahan dan dia sudah memilih. Jadi saya nggak mau lagi hidup dengan orang yang menyalahkan rumah tangga itu sendiri. Karena saya merasa hidup saya ini berarti. Berapa lama sih manusia yang hidup? Kita nggak pernah tahu ya. Karena apa? Semua itu takdir Allah. Rezeki, jodoh, maut, semua takdir Allah. Jadi saya nggak tahu sisa usia saya berapa, dan itu yang akan saya jalani sebaik-baiknya. Dan saya akan warnai hidup saya dengan warna yang paling indah yang pernah ada. Mbak, tapi Mas Kiwil sendiri sempat bilang katanya dia mencintai Mbak Maggie, bahkan misalnya amin-amin kita kayak Mbak Maggie meninggal akan saya nikahi, jenazahnya kayak gitu. Bilang cinta banget sama Mbak Maggie. Kalau misalnya Mas Kiwil bilang pernikahan adalah kesalahan terbesarnya, tapi dia bilang sendiri bahwa dia mencintai Mbak Maggie, tanggapannya gimana Mbak? Kan udah berlalu ya Mbak, karena saya juga udah mengisi hati saya untuk orang lain. Berarti udah move on Mbak? Udah ada pengganti? Udah ada pengganti? Dalam proses apa nih sekarang? Dalam proses apa? Saling kenal, Saling kenal? Kayak anak-anak zaman sekarang nggak pacaran gitu segala macamnya? Enggak. Saya klarifikasi ya. Jadi sebenarnya yang tadi sempat Mbak Maggie katakan bahwa sudah ada itu sebenarnya bukan sudah ada, tapi lebih kepada atensi saja. Atensi dari seseorang yang dimana beliau itu merasa menganggap Mbak Maggie itu perempuan hebat. Dia menyanjung seorang Maggie bahwa Mbak Maggie ini mampu dan bisa menghidupi anak-anaknya gitu dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lebih kepada atensi saja. Jadi itu yang diberikan. Nah, berarti Mbak Maggie sebelum putusan cerai terjadi memang sudah membuka hati berarti ya? Mungkin saya pikir bukan membuka hati. Setiap orang memang harus membuka hati ya, harus move on ya, bahasanya gitu ya. Tetapi ada hal-hal memang yang harus betul-betul menjadi satu catatan gitu. Jadi mungkin itu. Tapi setelah perceraian ini Mbak Maggie sudah siap mau untuk menikah lagi?
Atau masih ada rasa trauma untuk menikah lagi? Atau seperti apa sih? Cuma nggak trauma sih, aku tidak trauma tapi lebih berhati-hati karena mereka berpikir orang-orang yang dekat dengan saya saat ini bukan satu orang tapi beberapa orang, mereka berpikir tuh aku tipe yang bukan, mereka nggak kenal siapa, dia bilang artis glamor lah apa nggak kenal siapa aku jauh dari kesan itu semua. Aku bukan perempuan glamor, aku bukan perempuan sosialita, aku bukan perempuan yang dari arisan satu ke arisan lain ngabisin uang suami. Beda banget sama aku, beda banget. Yang pasti Maggie adalah perempuan hebat, itu yang pasti. Berarti bukan dari kalangan dari itu. Pengusaha mungkin Masih jauh. Mungkin ada kriteria baru dari profesi Siap. itu. Ada inisialnya Mbak Mik? Belum masih jauh. Karena masih membeli ya, Ada beberapa Karena lagi proses tarif gitu, Mbak. Iya, apa gimana? masih mengenal. Tapi bentuknya seperti apa sih yang baik? Maksudnya yang Mbak lihat mungkin Pasti nggak punya istri ya. Yang pasti itu ya catatannya. udah punya istri. Yang pasti tidak punya istri dan tidak harus jadi yang kedua. Seperti itu catatannya. Sekarang sih sahabat aja ya, maksudnya saling kenal satu sama lain. Seorang ustadz mungkin Mbak Mik. Pengusaha atau artis? Sepertinya mereka ini baik semua ya silaturahim aja deh intinya gitu. Saya udah janganlah ya, maksudnya belum saatnya, nanti kalau udah saya tetapkan kemana gitu. Oh, berarti ada beberapa ya.